Kitab suci Alkitab perlu ilmu tingkat tinggi. Untuk mempelajari Alkitab, Anda perlu ilmu kelas wahid, kelas tinggi. Sebab Alkitab itu satu-satunya kitab suci di jagat raya. Ada ayat Alkitabnya, tidak asal ngarang ya. Kelak di dalam penghakiman terakhir, di dalam Wahyu 20 ayat 12 ya toh. Di situ dibuka semua kitab, nggak pakai suci. Lalu Yesus berkata, kitab suci itu ada di Lukas 24 ayat 27, ayat 44, ayat 45. Yesus membuka pikiran mengerti kitab suci. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Saya akan menjelaskan dalam bingkai Indonesia Pancasila ya. Banyak orang saya memakai bahasa Alkitab ya. Tumpul pikirannya. Tumpul itu ada bahasa Alkitab. Kalau mampet nggak ada. Ya, tumpul sajalah. Ya, dari luar kekristenan juga ada, bahkan dari intern kekristenan yang menamakan dirinya para doktor dan master teologi itu juga sama tumpul ya. Diperlukan ilmu tingkat tinggi. Apa maksudnya ilmu tingkat tinggi Pak Pendeta HTD? Pakai ayat Alkitab Lukas 24 ayat 45. Yesus membuka pikiran mengerti kitab suci. Itu ilmu tingkat tinggi. Bukan Anda belajar sampai memakai para profesor doktor dari bapak-bapak gereja. Bukan itu. Ilmu tingkat tinggi adalah pikiranmu dibuka mengerti kitab suci oleh siapa? Oleh Yesus. 2 Korintus 3 ayat 14 juga sama. Selubung pikiranmu ini harus dibuka oleh Yesus, baru kamu bisa ngerti kitab suci. Alkitab sebagai satu-satunya kitab suci perlu ilmu tingkat maha tinggi, yaitu pikiran dibuka mengerti kitab suci. Selubung pikiranmu dibuka. Satu-satunya yang bisa membuka adalah Allah yang memfirmankan kitab suci. Siapakah dia? Yesus. Kalau Anda tidak menyembah Yesus, mustahil kamu bisa paham Alkitab. Anda dari keyakinan di luar Kristen, ya, mu'alaf misalnya, nggak akan bisa. Para doktor teologi, para master teologi, apa kamu bisa paham Alkitab? Nggak akan bisa. Kalau kamu tidak percaya Yesus, the only one Lord and God, ya. Minum dulu. Saudara, itu yang disebut ilmu maha tinggi dalam memahami Alkitab, yaitu Allah maha tinggi, Allah Ta'ala Yesus Kristus harus membuka pikiranmu. Contoh kasus paling simple, yaitu paling simple. Matius 23 ayat 34. Yesus berkata, ini perkataan langsung Yesus yaitu. Yesus berkata, Matius 23 ayat 34. Lihatlah, aku telah mengutus nabi-nabi, orang bijaksana dan ahli Taurat. Jadi yang mengutus Nabi Musa itu Yesus, yang mengutus Nabi Daud itu Yesus, yang mengutus Nabi Ibrahim itu Yesus, yang mengutus Nabi Yunus itu Yesus, yang mengutus Nabi Maleaki itu Yesus, yang mengutus Nabi Daniel itu Yesus, yang mengutus Nabi Samuel itu Yesus, yang mengutus Nabi Nathan itu Yesus. Karena Yesus berkata, aku telah mengutus nabi. Yesus tidak berkata, engkaulah ya Allah, engkau yang mengutus nabi. Yesus tidak berkata, dia yang mengutus para nabi. Enggak, Yesus berkata, aku. Ini paling simpel ini. Yesus mengutus semua nabi Alkitab. Sebut saja mulai nabi pertama Ibrahim sampai terakhir Maleaki, nanti masih nongol terakhir di Perjanjian Baru Hana, seorang nabi ya. Simple toh, simple banget. Anda bisa masuk nggak di pikiranmu? Nggak masuk, Pak. Yesus itu kan baru muncul tahun 1 Masehi. Sementara Nabi Ibrahim yang paling awal kenabian di Alkitab, Ibrahim itu sekitar 2000-an, 2000 lebih sedikit sebelum Masehi. Gimana Nabi Ibrahim yang munculnya anggap saja 2000 sebelum Masehi, gimana Yesus bilang aku tuh yang memilih Ibrahim? Diperlukan ilmu maha tinggi untuk
memahami Alkitab, ilmu maha tingginya apa? Pikiran dibuka mengerti kitab suci. Para doktor teologi, Anda paham nggak? Matius 23 ayat 34, Yesus yang memilih semua nabi. Nggak paham, Pak. Nabi kan zaman nabi-nabi, Pak. Perjanjian lama, sementara Yesus itu baru kemarin sore itu, tahun 1 Masehi. Lah Yesus berkata apa? Aku. Yesus tidak berkata dia. Yesus tidak berkata engkaulah ya Allah. Enggak. Ayo. Jadi Anda tidak akan paham, ya. Ya. Untuk paham Alkitab diperlukan ilmu maha tinggi. Apa itu? Pikiran dibuka mengerti kitab suci. Lukas 24 ayat 45, 2 Korintus 3 ayat 14. Jadi Anda para mu'alaf atau siapapun tukang debat dari luar kekristenan, pertanyaanmu misalnya ya toh, apa maksudnya Yesus itu harus mati disalib? Allah menjadi manusia. Yesus itu tahu kamu otakmu nggak akan nyampe. Nggak akan nyampe. Jadi kami memberitakan pun percuma. Ya toh? Kami jawab pertanyaanmu itu percuma, mendingan tak beritakan lewat YouTube aja. Ya saudara-saudaraku dari umat mu'alaf ya, Anda yang bertanya Pak ATD tolong jelaskan dong. Untuk apa Yesus jadi manusia? Saya nggak akan jelaskan ke kamu. Saya tahu pikiranmu. Bahasa saya tidak nyampe. Pikiranmu akan tumpul ayat Alkitab. Kamu tidak dibuka mengerti kitab suci. Hayang naon, ya pikiran maneh teh tumpul pisan. Ya, hayang naon, ya, pikiranmu nggak akan paham. Itu baru Yesus memilih semua nabi. Yesus berkata, aku Alfa Omega, yang awal, yang akhir. Sebelum segala sesuatu ada, aku sudah ada. Anda bisa paham nggak? Yesus berkata, aku Alfa Omega. Yesus tidak berkata, engkaulah ya Allah, engkaulah Alfa Omega, enggak. Aku. Engkau ya Bapa Alfa Omega, enggak. Engkau ya Tritunggal Alfa Omega, enggak. Engkau ya segitiga, hello segitiga, enggak. Yesus berkata, aku Alfa Omega. Anda paham enggak? Para romo-romo, para pendeta-pendeta, doktor-doktor, para pendeta yang ngaku master, ngaku doktor, ngaku romo. Paling simple, Yesus berkata Alfa Omega. Aku. 3 kali. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 22 ayat 13. Yesus juga berkata, aku yang memilih nabi. Nabi-nabi zaman perjanjian lama itu. Nyampe nggak pikiranmu? Para romo, para doktor, para master nggak nyampe Pak. Makanya Anda di tempat saya itu TK. Belajar. Mu'alaf, Anda nyampe nggak? Kalau Yesus berkata aku Alfa Omega, berarti yang awal yang akhir betul. Sang pencipta berarti Yesus betul. Paham nggak? Nggak paham Pak. Yesus kan baru kemarin lahir tahun 1 Masehi. Ya. Boro-boro Anda dijelasin untuk apa Yesus mati disalib? Dalam rangka apa? Allah menjadi manusia kagak akan bisa. Untuk memahami Alkitab diperlukan ilmu maha tinggi. Apa itu ilmu maha tinggi? Pikiran dibuka mengerti kitab suci. Selubung dilenyapkan atau dibuka ya. Selubung itu diangkat dari pikiranmu. Siapa yang bisa melakukan itu? Cuman Yesus. Jadi simple, kalau kamu pengen tahu kitab suci, pengen tahu Alkitab, syaratnya mutlak kamu harus menyembah Yesus. Mau nggak nyembah Yesus? Nggak mau Pak, kami berat menyembah jemuran segitiga Pak. Segitiga jemuran itu enak Pak dipandang Pak. Jadi kami tetap menyembah segitiga Pak. Apapun segitiga, wahai segitiga, engkaulah pujaanku. Tritunggal Pak, pujaan kami itu Tritunggal tetap Pak. Nggak ada itu ayatnya. Nggak perlu ayat Pak, kami itu nggak perlu ayat Pak. Yang penting itu segitiga Pak, segitiga sama Tritunggal Pak. Patung itu nggak boleh hilang Pak. Ya,
Kalau Anda pengen tahu Alkitab harus dengan ilmu yang maha tinggi, yaitu pikiranmu dibuka mengerti kitab suci. Very clear? Hal-hal yang sederhana aja kamu nggak bisa kok. Apalagi minta dijelaskan. Makanya saya nggak mau jelasin. Ya, saya cukup membuat tayangan di YouTube karena saya tahu pikiranmu juga nggak nyampe tak jelasin. Ya, bahwa Yesus itu Allah segala masa, sebelum ada langit bumi sudah ada Yesus sebagai Allah. Nggak masuk Pak, pikiranmu sudah tahu, makanya useless. Saya jelasin ke kamu juga nggak ada gunanya. Pakai ayat Alkitab loh, padahal ada ayat Alkitabnya loh. Ya, begitu Bapak Ibu Saudara, very clear ya. Uh, um, Alkitab, kitab suci perlu dipahami pakai ilmu maha tinggi, yaitu pikiranmu dibuka mengerti kitab suci. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib, disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Salam Pancasila, merdeka. Saudara-saudara, belum putih sih rambutku, nanti mungkin perlu 2 kali ngecat lagi ya. Gini ya, ini nih menyimpang sedikit nggak apa-apa. Saya menghimbau kepada semua ya yang pro ke Ganjar, diputihin rambutnya, entah itu garis, mungkin di sini garis gitu, kiri kanan atau di sini ya. Karena saya ini umur sudah 60 ya, antara uban sama rambut hitam itu sudah 50% ya. Sama 50%. Pilihannya dibikin hitam atau biarin aja dibikin putih ya. Karena ini momennya sedang momen Ganjaris ya toh. Saya akan mengambil keputusan untuk ya diterangin lah, tidak harus putih sih, tidak harus putih, bisa es ya toh, warna abu-abu juga boleh juga, warna-warna yang terang-terang aja ya. Ya, ini momen ya. Dulu waktu Jokowi ya toh, Jokowi identik dengan baju kotak-kotak. Ganjar identik dengan rambut putih. Anda putihin aja satu garis gini. Bagi yang masih muda-muda ya, satu garis di sini gitu kan. Kalau orang udah seumur saya kan udah mulai botak-botak gini ya. Ya, mungkin Anda mau putihin sebelah sini gitu ya. Sini supaya nanti menjadi ciri khas ya, atau menjadi tren ya, atau menjadi tren ya, tanda apa viral, yaitu bahwa rambut putih, tidak harus dicat putih semua. Anda cukup pakai 2 garis gini, seret seret gitu ya. Ganjaris ya. Ini tahun berapa? Ini tahun 2023 bulan Mei, awal Mei. Jadi kan nanti kalau ada itu, oh Henry Tandianta sudah pertama kali memunculkan ini ya. Bahkan saya menghimbau kepada semua pengurus-pengurus PDI gitu. Ibu Megawati pakai garis gini Bu, sedikit 2 gitu. Kan nggak apa-apa, cuman pakai garis putih. Kampanye Pak, mana orang cuman pakai garis putih gini kok boleh gitu. Ya, semua PDI ya petugas-petugas partai PDI pakainya putih gini. Ya 2 garis lah sini ya. Yang rambutnya putih umur sudah 60, saya kan udah 60, artinya rambut putih sama rambut hitam udah setengah-setengah, udah nggak usah disemir, bebasin aja biar putih. Gitu ya. Ini saya bebasin, tak kasih rada, ini belum jadi putih ini ya. Belum jadi putih, mungkin 2 kali baru nanti bisa warna terang begitu ya. Gitu ya. Ini momen ya, sebuah momen ya. Dulu zaman Jokowi adalah identik baju kotak-kotak ya. Saya borong 1 mobil Panther dari Pasar Klewer Solo, saya bawa ke Jakarta waktu Jokowi jadi gubernur ya. Sekarang momennya adalah rambut putih gitu. Nanti kita lihat, rambut putih gitu. Nggak usah pakai ngomong, berarti Anda Ganjaris gitu. Begitu lihat di mana saja Anda lihat gitu ya. Yang udah punya hak pilih tentu saja ya, punya hak pilih. Pokoknya asal ada garis saja, nggak urus putih semua. Jadi satu cat rambut bisa untuk 10 orang gitu. Cuman gini doang, ini minta. Ini diemin dulu, biarin sampai kerja biasa, nanti sore pulang baru mandi. Ada garis putih nanti, gitu ya. Berarti Ganjaris itu nanti ke pasar ketemu, Ganjaris, gitu. Tanpa ngomong apa-apa. Dulu zaman Jokowi juga begitu, kotak-kotak ya tuh. Jokowi itu baju kotak-kotak ya kan. Sekarang rambut garis. Bagi yang masih muda-muda cukup garis saja. Tapi bagi orang seumuran saya ya sudah, pilihannya dibebaskan saja ya. Bebaskan, yang hitam malah dibikin putih aja karena ubannya udah setengah-setengah nih. Demikian ya. Kita Indonesia, kita Pancasila. Saya ulangi ya, salam Pancasila.
merdeka ya. Jangan sampai eh, pembangunan atau pemimpin masa depan ini yang diragukan keindonesiaannya, darah Indonesianya diragukan. Ya, lahir dari bapak ibunya bukan darah Indonesia. Ya, bapak ibu bukan darah Indonesia, dia sendiri menikah dengan bukan darah Indonesia. Lalu dia punya anak, punya mantu juga bukan darah Indonesia. Lalu punya cucu. Jadi sejak orang tua, mertua, mantu, anak, cucu bukan darah Indonesia, bukan darah merah putih. Lah kok mau jadi nyalonin jadi presiden? Mana darah merah putihmu? Ya, makanya kenapa saya ini momen penting ya toh. Ganjaris Ganjaris ya. Ya kalau nanti itu pendeta HTD sudah nyuruh ayo para petinggi PDI Perjuangan, Ibu Mega juga boleh, ya Pak Hasto boleh atau yang lain juga, pokoknya sekjen semua itu pakai garis putih aja. Srit nanti ketemu garis putih. Berarti Anda kampanye apa? Wong aku cuman rambutnya diputihin di sini juga boleh. Putihin sini. Masuk kampanye cuman kasih putih gini dikit. Wah, ide ciamik ini. Nanti Anda ketemu itu udah nggak usah pakai apa-apa. Hehehe, ada tanda ya, gitu ya. Nanti nggak usah bilang, kamu Ganjar atau bukan, Ganjaris atau bukan. Ada sedikit di sini, trit gitu. Ya, nanti luar biasa itu akan jadi trennya. HTD sudah mengusulkan itu, ini 1 Mei 2023. Ya, apalagi kalau dimulai dari petugas partai paling ngetop di Indonesia yang sedang puncak jabatan itu. Petugas partai puncak jabatan, kasih aja tanda putih sini. Srit, nggak usah ngomong udah, nggak usah pakai banyak ngomong udah. Weh, Pak, putih, Pak. Putih gitu. Cukup aja gini. Sini aja, Pak. Sini aja, ya. Ya. Ya, That it.